Ya, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ya, Bu. Swastiastu, Swastiastu. Sekarang sebut nomor absen dan nama yang hadir hari ini ya. Dari nomor absen 1. Nama Anango Fida Dwinata Putra, absen 1, hadir, Bu. Lanjut. Lanjut ya, sambung menyambung satu persatu. Absen 2, kok diam? Kalau udah ada lewati. Nama Eka Novianti, absen 3, keterangan hadir. Ya dong, lanjut nak ya. Nama Igede Bayu Badra, absen 4, hadir, Bu. Begitu absen 4 selesai, nomor 5, 6, 7 lanjut ya. Nama Igede Indra Agastya Budastra, absen 5, hadir, Bu. Nama Igusti Agung Ananda Subrata, absen 6, hadir, Bu. Nama Igusti Agung Sapna Masita, absen 7, hadir, Bu. Nama Igusti Ayu Tana Dewi Paramita, nomor absen 8, hadir, Bu. Ya, lanjut. Nama Ibu Ragung Siranata, absen 9, hadir, Bu. Nama Ikadek Dedi Dharma Yoga, nomor absen 10, hadir, Bu. Nama Ikadek Upadana, absen 11, hadir, Bu. Ya. Nama Imade Richata Wijaya, nomor absen 12, hadir, Bu. Nama Ima Dewi Kanta Denanjaya Gita, hadir, Bu. Nama Iputu Eka Krisna Winata, nomor absen 14, hadir, Bu. Ya, lanjut. Nama Ida Yuliana Kristina Mahadewi, absen 15, hadir. Nama Ida Bagus Nyaman Wanggadi Pramana, nomor absen 16, hadir. Nama Kadek Dharma Ada Pratnya, nomor absen 17, hadir. Nama Kadek Dinda Patricia Putri, absen 18, hadir. Nama Komang Aridana Suputra, absen 19, hadir. Terus. Nama Komang Asar Atabaskara, nomor absen 20, hadir, Bu. Ya. Nama Komang Hanes Wirdarini, absen 21, hadir. Nama Logodari Laksmi Utami, nomor absen 22, hadir. Ya. Nama Loputra Ditaneng Sari Bujana, nomor absen 23, hadir. Nama Made Paramita Widyaswari, nomor absen 24, hadir. Nama Madil Giandika Radgraha, nomor absen 25, hadir. Ya. Nama Nikomang Cempaka Ambarwangi, absen 26, hadir. Lanjut. Lanjut ya. Lanjutkan. Lanjut. Sudah, sampai sekian aja. Nama Niluh Madivina Kirana, nomor absen 30, hadir. Ya. Nama Niluh Putu Sri Astuti, absen 32, hadir. Lanjut. Maaf, Bu. Nama Nikomaya Nata Wijaya, nomor absen 28, hadir. Nama Krisna Darmayanti, absen 20. Izin, Bu. Angkat tangan ya. Ya. Izin, Bu.
Ya, Pramesti. Nama Nikomang Diva Diana Pramesti, nomor absen 27 hadir. Iya. Terus? Nama Nikoma Risma Damayanti, nomor absen 29 hadir, Bu. Iya. Lanjut ya, lanjut. Nama Niluh Madevina Kiana, nomor absen 30 hadir. Nama Nilo Putusri Astuti, nomor absen 32 hadir. Nama Nimadena Malika Dewi, nomor absen 32 hadir. Nah, tak plakat itu Sri Astuti ngaku 32 dia. Sri Astuti nomor 31 ya. 32 Diandra Ambalika Dewi. Terus? Nama Nimade Erning Sri Andini, nomor absen 33 hadir. Ya. Nama Nimadenia Wijayanti, nomor absen 34 hadir. Ya, lanjut. Ibu tulis Nayanti ada? Lisnayanti ada tak? Lisnayanti. Izin. Nggak ada. Terakhir. Nama Putu Frisya Anjani Tara Dewi, nomor absen 36 hadir. Jadi 2 orang ada ya. Nomor absen 2 ada ya, Tri Adi Saputra. Sama Putu Lisnayanti. Ya. Putu Lisnayanti izin, Bu. Putu Lisnayanti. Kenapa? Izin. Adi Saputra? Nggak ada ya terangannya ya. Ya, kita lihat dulu ya gininya ya. Keanekaragaman hayati. Ke hati ya. Baik anak ya, untuk hari ini kita mulai dengan keanekaragaman hayati. Paketnya dicari halaman berapa tuh? Halaman 20.
23 ya? Ketemu enggak? 23 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, 23. Di sana ada peta konsep, ada di halaman 25 ada gambar jenis-jenis keanekaragaman hayati. Ya, kemudian gambarnya 27 juga ada gambar ya. Ya, yang ada gambar-gambarnya nak lihat ya. Nah, apa kompetensi dasar daripada keanekaragaman hayati ya. Ini peta konsepnya nak ya, anak bisa lihat di buku paket juga. Di buku paket ada peta konsepnya, di situ juga ada peta konsep ya. Jadi keanekaragaman hayati terdiri dari tingkat keanekaragaman hayati, persebaran hayati, ancaman, pelestarian dan manfaat ya. Jadi untuk keanekaragaman hayati kita programkan maksimal 3 kali pertemuan. Pertemuan kali ini tingkat keanekaragaman hayati. Ini kita akan bahas ya. Yang kedua, pertemuan kedua, persebaran tipe-tipe keanekaragaman hayati itu nantinya. Kemudian yang ketiga, tentunya ada kuisnya ya, dan undangannya ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita lihat KD-nya dulu ya. Nah kompetensi dasarnya adalah ini ya, 3.2. Kalau ruang lingkup 3.1 ya. Yang ini 3.2. Jadi pengetahuan yang harus kalian kuasai adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestarian pelestariannya. Sedangkan penilaian terampilannya menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Ini keterampilan ya. Ini ininya pengetahuannya. Jadi keterampilannya anak mengamati untuk sekarang mengamati di sekitar anak aja dah, lingkungan kalian bagaimana keanekaragamannya gitu ya. Dan usaha anak untuk melestarikan lingkungan rumah aja, jangan jauh-jauh ya. Berikutnya kita lihat tujuannya ya. Tujuan pada kegiatan 1 untuk tingkat keanekaragaman hayati. Setelah kegiatan pelajaran dari rumah ini diharapkan Anda dapat mengidentitas, memberi nama gitu ya. Menjelaskan, menganalisis tingkat keanekaragaman hayati dan mampu menyajikan hasil observasi. Bisa dibaca ya anak ya. Anak bisa lihat? Bisa Bu. Kalau saya di videonya ya. Mampu menyajikan hasil observasi. Nah, ini langkah ilmiah kan itu, observasi. Mampu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk anak cari di lingkungan rumah dulu. Dengan selalu berpikir kritis, kreatif, membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu untuk tujuan ya, untuk kompetensi sudah tadi, sekarang tujuan, sekarang lihat materinya ya. Nah ini uraian materinya, ini modul, Ibu belum lihat ininya, PowerPoint Ibu, lebih cepat ini Ibu pakai ya, uraian materi ya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup
yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, ya, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut dengan biodiversitas, biodiversity. Jadi keanekaragaman hayati dalam kurung biodiversitas. Kadang-kadang ini anak dapatkan sama ya. Meliputi keseluruhan berbagai variasi tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi pada tingkatan organisasi anak sudah mengenal ya, paling rendah ke yang kompleks. Sekarang ada gen, jenis, dan ekosistem. Di suatu daerah, keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip. Jadi faktor genetik itu di dalam dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip. Fenotip faktor luar. Jadi faktor genetik dan lingkungan, maka muncullah penampakan dari makhluk hidup itu artinya di mana kamu berada dengan gen yang kamu miliki, maka muncullah kalian gitu ya, atau dari lingkungannya akan dapat dilihat, oh ini orangnya begitu ya, misalnya lingkungan orang pesisir pantai gitu, pasti kuat-kuat ya, karena banyak menghirup udara gitu misalnya ya. Nah itu keanekaragaman ini terjadi ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah secara garis besar keanekaragaman itu dibagi menjadi 3 tingkat jenis ya, 3 tingkat jenis. Nah apa saja itu tingkatannya? Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Perhatikan gambar berikutnya. Dari gambar ini anak bisa tahu ya tingkat gen ya, genetik. Ini kan semua manusia gitu. Gennya gen manusia gitu ya. Tapi kok bisa berbeda? Anak bisa amati ini kok bisa berbeda gitu. Gen-gennya atau dalam bahasa Latinnya jin-jin. Setiap makhluk hidup memiliki jin gitu ya. Maka kalian tidak usah takut dengan jin gitu ya. Karena di dalam tubuh ada gen, tulisannya bacanya jin gitu ya. Nah ini ya, kalau begini bentuk wajahnya, oh ini orang Eropa gitu ya. Kalau begini sipit-sipit gitu, oh bagian orang Cina, Jepang kan gitu ya. Kalau ini yang cantik ini, oh dari Bali, Indonesia, ya. Kalau yang ini, wah ini Afrika gitu ya. Bisa amati dari wajahnya gitu ya. Padahal sama satu jenis manusia, gennya sama, ekspresinya yang itu disebut dengan keanekaragaman gen ya. Jadi individunya sama ya, penampakannya yang berubah gitu ya. Nah ini ya, gen adalah substansi kimia, faktor penentu sifat keturunan. Jadi sangat menentukan gen itu. Makanya dalam manfaat biologi, dalam kriminologi itu ya, gen sangat menentukan ini siapa punya orang tuanya, anaknya ini siapa. Gennya bisa diuji, gitu ya. Berikutnya ada contoh ini lagi, bunga mawar, satu genetik, ya, bervariasi ya, ada merah, ada kuning, variasi ini yang membuat keanekaragaman menjadi kaya, gitu ya. Variasi, gennya menunjukkan variasi. Nanti kalau ada ayam, ayamnya juga ada ayam kate, ada ayam broiler, ayam bongkok, ayam doglagan, gitu ya. Satu gen itu satu
namanya ayam gitu ya, Gallus bahasa Latinnya. Nah itu tingkat gen ya. Berikutnya keanekaragaman tingkat jenis sekarang ya, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah ini jenis kacang, ya, satu jenis ya, keanekaragaman jenis ini dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Jadi familinya gitu ya, polong-polongan gitu ya. Perbedaan antar jenis pada suatu makhluk hidup, satu keluarga lebih menjulok sehingga lebih mudah diamati. Contoh, keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan, gitu ya. Kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kedelai, dan kacang panjang. Semuanya ini kacang-kacangan, gitu ya. Ini satu famili, jadi satu jenis. Satu apa namanya, variasi jenis, keanekaragaman tingkat jenis. Kalau keanekaragaman tingkat jenis yang dilihat adalah familinya gitu ya. Misalnya pohon palem, pohon kelapa gitu misalnya ya. Jadi anak definisikan dulu keanekaragaman jenis, baru cari contohnya ya. Jenis diartikan sebagai individu memiliki persamaan morfologi, anatomi, fisiologi, jika dikawinkan menghasilkan keturunan gitu, itu jenis ya. Dikawinkan menghasilkan keturunan fertil, jadi subur. Nah, menunjukkan variasi pada hidup antar jenis. Contoh ini ya, famili kacang-kacangan, famili hewan melata gitu misalnya ya. Anak cari sendiri kalau hewannya. Kalau tumbuhannya ini anak pakai contoh. Ya. Berikutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Ya. Suatu daerah rumah tangganya makhluk hidup begitu ya, bersistem. Bagaimana keanekaragaman ekosistem? Anak sudah tahu macam-macam ekosistem ya, ada di perairan, ada ekosistem sawah, ekosistem pegunungan gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan interaksi timbal balik ya antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dalam satu lingkungan. Nah, komponen abiotik yang menyebabkan perbedaan adaptasi berbagai macam makhluk hidup ya. Kita lihat sekarang tipe-tipe ekosistemnya. Ada ekosistem perairan, akuatik ya. Apa ciri-cirinya di sana? Ada plankton, ada nekton, ada milton, ada bentos, ada peripiton. Ini membuat kaya dalam suatu ekosistem perairan. Jadi dengan adanya perairan akuatik ini, keanekaragaman hayatinya saling mempengaruhi dia. Kalau tidak ada plankton, nektonnya tidak bisa berkembang, nanti nektonnya ya. Ini saling ketergantungan ya. Beberapa kelompok di plankton ada fitoplankton dan zooplanktonnya gitu ya. Nah, kemudian untuk perairan ada ekosistem air tawar. Kadar garamnya rendah ya. Lebih rendah dari cairan sel. Nanti bisa osmosis jadinya. Bisa mengembang kalau anak terlalu lama di perairan bisa berkembang gitu ya. Air tawar. Nah, penetrasi sinar yang masuk cahaya itu dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Ada air tawar. Contohnya kalau nak bikin kolam itu termasuk air tawar ya. Sungai begitu ya. Nah, di sini ada zona litoral, dangkal, tembus matahari ya. Zona limitik, daerah terbuka, kemudian zona pundal, profundal, tidak dapat ditembus cahaya matahari. Oleh apa saja yang ada di daerah
ini gitu ya. Kalau daerah littoral ini karena tembus cahaya, ya plankton banyak di sini. Ada fitoplanktonnya, zooplanktonnya, hewan-hewan demikian di littoral ini banyak. Kalau limite, daerah yang terbuka jauh dari tepian, masih dapat ditembus cahaya matahari. Kalau masih dapat ditembus dengan cahaya matahari, hewan-hewan yang berwarna-warni akan kelihatan di sana. Kalau yang sudah gelap begitu ya, produsen tidak bisa hidup karena harus, kalau produsen kan harus ada cahaya matahari untuk fotosintesis. Maka dihuni oleh hewan-hewan pemangsa saja di sini, lebih aman. Nah, berikutnya ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini memiliki ciri sebagai berikut ya. Kadar garamnya tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca ya. Habitat air laut saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Memiliki variasi berbeda. Suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Berikutnya terdapat arus air laut ya. Berdasarkan tembus cahayanya, maka di air laut dapat dibedakan menjadi beberapa zona daerah ya. Zona putik itu ada cahaya tembus ya, 200 meter dari permukaan laut. Nah, ini zona putik ya. Sedangkan zona aputik yang tidak dapat ditembus cahaya matahari itu gelap gulita 2000 meter lebih gitu ya. Di antara zona putik dan zona aputik, di antara zona cahaya masih bisa ditembus matahari dan yang gelap, di sana ada zona twilight ya. Merupakan daerah kedalaman air antara 200 sampai 2000. Di sini banyak kehidupan ikan begitu ya. Paling kaya bagian tengah-tengahnya itu ya. Nah, berikutnya pembagian zona air laut hingga ke tengah ya, dari bibir pantai sampai kedalaman itu dibedakan menjadi zona littoral, zona pasang surut ya. Zona pasang surut. Nah, anak lihat saja pantainya di Kelotak saja begitu ya. Zona pasang surut dari tepi pantai sampai ke tengah lautan begitu ya. Ada zona pasang surut. Kemudian ada zona neritik, daerah laut dangkal, 200 meter dari tepi pantai begitu ya. Kemudian ada zona batial, ini memiliki kedalaman air sampai 200 sampai 2000 meter ya. Berikutnya zona abisal. Nah, ini zona yang paling gelap, paling bawah ini. 2000 meter lebih. Ini ya. Bisa tak bayangkan kalau 2000 meter lebih gitu ya. Nah, kemudian macam-macam ekosistem air laut adalah sebagai berikut ya. Ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari. Ya, kalau ini ekosistem laut dalam, ada tadi contoh-contohnya apa saja ya. Ekosistem terumbu karang, nah ini banyak ada ya di Bali ya. Kalau di Nusa Penida ini terumbu karangnya bagus-bagus di sana, amati di sana ya. Ada ikan yang khas hanya ada di Nusa Penida saja itu, ikan apa? Mola ya, itu ya, jadi khasnya. Kemudian ada ekosistem estuari ya. Estuari ini percampuran air laut dan air sungai. Batasnya itu estuari ya. Salinasi air estuari itu lebih tinggi dari air tawar tapi lebih rendah dari air laut kan begitu ya. Dapat ditemukan tipe ekosistem yang khas.
Ini ada padang lamun. Padang lamun ini merupakan sumber makanan untuk ikan duyung ini ya. Kalau banyak ada lamunnya, berarti di sana ada ikan duyung gitu ya. Habitat pantai misalnya tumbuhi seagras ya. Rizoma dan serabut akar, jadi melekat di ekosistem ini ya, habitat pantainya ini. Nah demikian, kemudian ada hutan mangrove di daerah tropis ya. Ini banyak kayu-kayu bakar gitu ya, yang dipakai kayu ulin itu ya. Nah, di Nusa Penida ada itu di Lembongan ya, kayu ulin itu. Epaura antipates, artinya dengan memakai kayu ulin katanya bisa menangkal makhluk-makhluk gaib katanya gitu ya. Kemudian ekosistem pantai pasir ya, selalu kena deburan itu kalau pantai pasir ya. Ya lihat di Lotok gitu, yang dekat-dekat aja pakai contoh ya. Vegetasinya tumbuhan dan yang mendomina ya, yaitu formasi Pascapre, tampak kaki kuda, tumbuhan kapak kaki kuda ya. Pascapre dan formasi Barringtonia, ya tumbuhan pengalang di pantai itu, Barringtonia, ketapang, yang begitu ya, enggak ya. Nah, formasi Pascapre terdiri tanaman berbatang lunak, misalnya Pomia Pascapre, Pigna, ini dari bahasa Indonesianya ya. Nah, nanti ada ketapang yang besar-besar begitu ya. Berikutnya ada ekosistem pantai batu. Pantai batu, pantai banyak batunya. Mungkin pantai Pojok Batu ya, di Singaraja itu ya. Nanti apa ya, sana dominan hewannya kepiting, geram gitu. Nah, berikutnya ekosistem daratan. Ini ekosistem daratan paling gampang anak lihat, nanti ada hubungannya ke bioma begitu ya nak ya. Di sini kita lihat keanekaragamannya, belum pelajaran ekosistemnya ya. Di sini keanekaragaman ekosistem nanti berbeda dengan pelajaran ekosistem gitu ya. Nah, ekosistem daratan ini, lingkungan fisik daratan ini adalah luasnya akan anak dapati bioma, jadi yang dipengaruhi vegetasi, hewan dan tumbuhan, kemudian iklim, letak lintang geografisnya ya. Maka ada hutan hujan tropis untuk di daratan ya. Hutan hujan tropis ini Indonesia termasuk di dalamnya. Dari Amazona, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand memiliki hutan hujan tropis ekosistemnya yang keanekaragamannya. Kemudian dengan adanya hutan hujan tropis ya, abiotik dan biotiknya spesifik sekali ya, karena hujan per tahunnya cukup tinggi, 200 sampai 450 cm. Matahari tembus sehingga membentuk kanopi ya. Iklim mikro gitu ya. Seperti tedung, tumbuhannya tinggi-tinggi gitu ya, seperti payung ya. Tidak di bawah tumbuhan tinggi-tinggi ada siklus peredaran iklimnya, siklus mikro istilahnya ya. Nah, ini dengan lingkungan tiap tahunnya 21 sampai 30 derajat. Berikutnya keanekaragaman bioma gurun. Ya, curah hujannya berapa gitu. Jadi anak kalau mempelajari ini bisa bikin tabel ya. Keanekaragaman ekosistem daratan, anak bisa bikin tabel. Yang pertama misalnya hutan hujan tropis, yang kedua bioma, yang ketiga bioma gurun, selanjutnya apa ini, padang rumput, hutan gugur, taiga dan tundra. Kemudian anak bedakan
curah hujannya pertama per tahun begitu. Kalau pada hutan hujan tropis curah hujannya 200 sekian. Kemudian bioma gurun curah hujannya 25 cm per tahun. Apa hewannya ada sana, apa floranya, begitu ya. Berikutnya bioma padang rumput. Iya, ciri khasnya ya sudah tentu hewan-hewan yang memakan rumput, begitu ya. Apa? Singa, zebra, bison, anjing liar, serigala, gajah, gitu. Jadi keanekaragaman itu anak perlu ketahui pada masing-masing bioma di ekosistem darat. Ya. Berikutnya hutan hujan gugur, hutan gugur ya, bioma hutan gugur. Nah di sini anak perhatikan jenis pohonnya sedikit ya, 10 sampai dengan 20, karena dia mengalami apa? Ya 4 musim gitu ya. Ada dingin, panas, gugur. Ini sangat mempengaruhi lingkungannya di sana, hutan gugur ya. Jadi kita bersyukur memiliki hutan hujan tropis ya. Nah ini musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur. Nah. Berikutnya bioma taiga. Tiger ya. Terdapat di belahan bumi sebelah utara daerah tropik. Ciri khasnya ini tumbuhan konifer seperti Ibu katakan waktu tingkat organisasi itu ya. Konifer itu tumbuhan seperti cemara gunung gitu ya. Tumbuhan daunnya berjarum-jarum. Nah dengan tumbuhan demikian burung-burung banyak yang menghinggapinya ya. Ada beruang hitam, ada ajak gitu ya. Nanti cari saja di Google ajak itu gimana untuk bukanya cari ya, ada. Ini bioma taiga ya. Jadi di kutub bagian utara ya. Berikutnya habis taiga tundra. Nah, tundra ini di kutub bumi sebelah utara juga di dalam lingkaran kutub utara, puncak-puncak gunung yang tinggi. Ini harinya 60 hari ya, tanaman di daerah itu 60 hari. Contoh dominannya tumbuhan adalah Sphagnum sp, lumut-lumut gitu ya. Lichens ya, lumut, simbiosis lumut dan jamur gitu ya. Lichens itu perintis ya, tumbuhan perintis gitu. Yang bertahan hidup dengan cuaca yang ekstrim. Kemudian ada tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek dan rumput. Nah, kemudian hewan-hewan berdarah panas, memiliki rambut atau bulu yang tebal. Apa contohnya ya? Beruang kutub, ya, muskok, rusa kutub, semua sebab kutub. Kalau orangnya orang kutub juga kan begitu ya. Karena adaptasinya dengan lingkungan yang memang ekstrem ya cuacanya ya. Karena ini kan biomanya ada di kutub ya. Jadi tidak bisa bayangkan. Nah ini bioma tundra ya. Nah, ada penguin di sini ya. Berikutnya adalah sabana atau savana. Ya. Ini padang rumput yang selingi pohon, itu savana. Terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Ya. Savana dibedakan dua macam, yang murni satu jenis pohon, yang campuran beberapa jenis pohon. Nah ini tidak perhatikan ya. Ada pohon-pohonan, ya, ada rumput-rumputan gitu ya. Nah, hewannya di sini di bawahnya ya. Nah, Indonesia memiliki keragaman flora fauna hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman Indonesia termasuk 3 besar di dunia. 3 besar di dunia ya.
keanekaragaman hayati. Kalau Ibu singkat keanekaragaman hayati, ke hati gitu ya, biar tidak panjang Ibu ngomong ya. Ke hati Indonesia, keanekaragaman hayati, ke hati gitu ya. Termasuk 3 besar untuk Brasil, setelah Brasil dan Amerika Serikat. Dan Zaire ya di Amerika. Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika, baru Indonesia keanekaragamannya. Mengapa demikian? Karena Indonesia terletak di daerah Katulistiwa. Jadi matahari terus ya menyinari, gitu ya. Pulau-pulau juga banyak ya. Jadi keanekaragaman masing-masing pulau juga berbeda kan gitu ya. Yang dibedakan menjadi beberapa garis pemisah itu ya. Ada garis Wallace, ada garis Weber, memisahkan antara keanekaragaman sebelah barat, sebelah timur, dan yang memang khas didapati di Indonesia saja, termasuk kepulauan di Sulawesi kan gitu ya, Sulawesi, Kalimantan termasuk juga ya. Nah, hewan-hewan apa yang khas dan tumbuh-tumbuhan apa yang khas keanekaragaman hayatinya itu, silakan anak apalkan itu ya, cari identifikasi itu ya. Misalnya anoa gitu, gimana terdapat anoa? Wah, anak tahu anoa dari Sulawesi gitu misalnya ya. Itu khas itu ya. Kemudian komodo juga khas kan begitu ya. Nah, jadi demikian nak ya. Kemudian rangkumannya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup, adanya variasi bentuk, ukuran, ciri-ciri, secara garis besar keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian rangkuman berikutnya, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip, sifat ya, dan fenotip, penampakan dari luar suatu makhluk hidup. Jadi dengan bervariasinya gen berpengaruh pada sifat, berpengaruh pada penampakan. Berikutnya, keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Seperti tadi diberikan contoh kacang-kacangan ya. Itu variasi jenis ya. Kalau variasi gen, satu makhluk hidup, misalnya manusia, penampakan variasi manusianya itu yang berbeda-beda. Itu gen ya. Penampakan bunga mawar berbeda-beda, gen. Penampakan ayam berbeda-beda, variasi gen. Kalau penampakan kacang ya yang berbeda-beda itu variasi ya spesies atau jenis ya. Kemudian kalau palem yang begitu ya, kelapa yang itu jenis ya. Kalau variasi mangga gitu misalnya gen gitu ya. Nah, latihan adik. Nah, ini ada tugas mandiri. Anak tentukan kondisi yang teramati, kondisi komponen abiotiknya apa, airnya apa. Ini bisa dikerjakan ya. Amati lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Tentukan 2 ekosistem yang akan diamati, misalnya ekosistem darat dan ekosistem air. Amati kehidupan setiap ekosistem tersebut. Yang harus diamati meliputi berbagai jenis makhluk hidup yang ada dan interaksi yang terjadi antar makhluk hidup.
Kemudian amati pula keanekaragaman gen dari setiap jenis yang Anda temukan. Masukkan data hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Jadi ada 3 kolom ya. 3 kolom dan 3 baris. Kondisi yang teramati, ekosistem air, ekosistem darat, kondisinya, abiotiknya apa, gitu ya. Jenis tumbuhan yang ditemukan apa, jenis hewan yang ditemukan apa. Nah, untuk di rumah saja, kalau ekosistem air, kalau anak punya kolam, amati kolamnya, begitu ya. Kalau tidak punya kolam, punya got anak di depan rumahnya, itu amati. Kalau ada di sekitar anak masih lingkungan kayak Lemok itu ada got, di sekitar got itu anak amati ekosistem airnya ya. Kalau ekosistem darat, rumah anak sendiri ekosistem darat. Apa yang ada di rumah anak itu diamati ya. Komponennya apa, tulis di sini ya. Jenis tumbuhannya apa, jenis hewannya apa ya. Berikutnya pertanyaannya, bagaimana kondisi abiotik pada kedua sistem yang anak amati? Ini anak bisa bandingkan setelah anak mendapat data ini. Bekerjalah secara ilmiah ya. Apa yang kamu dapati itu ya ditulis ya, jangan punya temannya ditulis. Punya lingkungan anak sendiri ya, sehingga akan muncul keanekaragaman antara satu siswa dengan siswa yang lain, karena rumah anak kan berbeda-beda. Ada yang dekat dengan sawah, bagaimana keanekaragaman hayatinya gitu ya. Nah itu Pak ya, untuk anak tugas mandirinya, tugas mandiri nanti bisa di copy ya, di screenshot bisa ya ini ya. Ya bisa ya, di foto aja, di foto ya, foto kerjakan ya. Tulis di buku catatannya ya, biar biasa tangan anak menulis, biar tidak kaku tangannya ya. Ini bikin ya tabel sederhana aja, anggap saja anak peneliti ilmuwan katanya ya, menjadi ilmuwan yang kecil dulu ya. Nah ini latih membuat. Kalau sudah biasa nak membuat begitu, terlatih, nanti terpola dah pikiran anak. Itu harapan Ibu ya. Nah, jadi kita lihat dulu ada video dari YouTube ya. Kita lihat ya, keanekaragaman hayati. Coba kita lihat materinya, ada materi ya, keanekaragaman hayati. Hayati. Ternyata mereka menginginkan mendengar suara saya pada saat menjelaskan materi biologi di channel YouTube saya WI Istiqomah. Selamat menjadi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Disimak baik-baik ya. Perhatikan
perhatian, perhatian, lihat kami dong. Gitu deh kata monyet. Nah, di sini banyak gambar monyet ya. Sama-sama namanya monyet, tetapi ternyata bentuk muka mereka berbeda. Bentuk hidungnya berbeda, rambutnya juga warnanya berbeda. Inilah variasi dalam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi terbagi menjadi keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen adalah variasi gen dalam satu spesies. Jadi nama ilmiahnya harus sama ya. Misalnya mawar, nama ilmiahnya adalah Rosa specie. Walaupun mawar berwarna-warni, maka kita masukkan ke dalam tingkat gen. Kemudian mangga, nama ilmiahnya sama, yaitu Mangifera indica. Nah, selanjutnya ada ayam, nama ilmiahnya Gallus gallus. Maka tingkatnya tingkat keanekaragaman gen karena adanya varian. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Perbedaan komunitas atau kelompok dalam berbagai spesies, artinya varian di dalam satu kelompok. Paling rendah adalah kelompok genus. Contohnya jeruk ya, ada macam-macam jeruk dan ternyata masuk dalam satu genus, yaitu genus Citrus. Nah, selanjutnya ada gambar kelapa, lontar, aren, dan pinang. Ini masuk ke dalam satu famili, yaitu famili Palmae. Nah, contoh selanjutnya di sini ada gambar kucing, harimau, macan, dan cita masuk dalam satu famili, yaitu Felixidae. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara abiotik lingkungan dengan biotik makhluk hidupnya. Jadi ekosistem bervariasi sesuai dengan spesies pembentuknya dan sesuai dengan iklim. Contohnya ada ekosistem hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, danau, dan ada yang lebih kompleks lagi, yaitu kumpulan ekosistem yang dinamakan bioma yang mempunyai iklim tertentu seperti bioma taiga, padang rumput, dan yang lain. Nah, demikian tadi pemaparan materi tentang keanekaragaman hayati. Video selanjutnya kita akan membahas tentang itu anak lihat ya. Kemudian Ibu putarkan lagi satu ya. Itu keanekaragaman hayati. Secara teoritis, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan terjadi akibat proses perkawinan dua individu makhluk hidup sejenis yang kemudian menghasilkan keturunan yang semakin bervariasi ciri dan sifatnya. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor luar yang mengakibatkan munculnya perbedaan ciri dan sifat pada makhluk hidup saat beradaptasi terhadap kondisi habitat. Dilihat dari tingkatannya, keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem.
Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh adanya perubahan susunan materi genetik di dalam tubuh individu makhluk hidup. Jika susunan materi genetik di dalam tubuh makhluk hidup ini berubah, maka ciri dan sifat yang tampak juga akan berubah. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan ulasan berikut. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sel. Di dalam sel terdapat kromosom yang tersimpan di dalam inti sel semua makhluk hidup. Kromosom ini tersusun oleh untaian-untaian DNA yang berisikan materi genetik. Nah, materi genetik inilah yang mengendalikan proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sehingga, jika terjadi proses perkawinan dua individu makhluk hidup sejenis yang berbeda karakter, maka keturunan yang dihasilkan juga akan semakin bervariasi. Semakin banyak variasi ciri dan sifat makhluk hidup sejenis, maka keanekaragaman hayati tingkat gen juga akan semakin meningkat. Dengan adanya variasi inilah yang kemudian memunculkan adanya varietas-varietas makhluk hidup yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari keanekaragaman gen ini dapat kalian lihat pada variasi warna bulu kucing. Ada yang berwarna hitam, putih, oranye, coklat maupun kombinasinya. Variasi warna sisik ikan koi, ada yang berwarna merah, hitam, coklat, putih, kuning, biru, dan kombinasinya. Selain pada hewan, keanekaragaman gen juga terjadi pada jenis tumbuhan. Misalnya variasi warna bunga mawar, ada yang berwarna merah, putih, dan kuning. Variasi warna biji jagung, ada yang berwarna kuning, merah, dan putih. Variasi bentuk, ukuran, dan warna kantong tumbuhan Nepenthes bisalcarata seperti berwarna merah, hijau, kuning, coklat, oranye, dan kombinasinya. Dan masih banyak contoh keanekaragaman gen pada tumbuhan lainnya. Keanekaragaman hayati yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis berbeda dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini memiliki perbedaan ciri dan sifat antar jenis makhluk hidup, baik perbedaan morfologi, anatomi, dan fisiologisnya. Berdasarkan hasil klasifikasi dan identifikasi beberapa ahli taksonomi dan ahli biologi lainnya di dunia, telah ditemukan sekitar 325.000 spesies tumbuhan, 1.600.000 spesies hewan, dan 160.000 mikroorganisme. Cara yang paling mudah dalam membedakan keanekaragaman hayati tingkat jenis ini dapat dilakukan dengan mengamati perbedaan dan persamaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antar jenis makhluk hidup, baik itu dalam satu genus maupun satu famili yang sama, akan tetapi memiliki nama ilmiah yang berbeda. Contohnya pada famili Araceae terdapat beberapa jenis tumbuhan, di antaranya kelapa atau Cucos nucifera, kelapa sawit atau Elais guinensis, aren atau Arenga pinnata, dan pinang atau Areca catechu. Sedangkan contoh tumbuhan dalam satu genus yang sama, misalnya genus Nepenthes atau kantong semar, yang terdiri atas beberapa jenis yaitu Nepenthes albomarginata, Nepenthes ampullaria, Nepenthes bisalcarata, Nepenthes gracilis, Nepenthes mirabilis, Nepenthes rafflesiana, Nepenthes ecchatlei, dan Nepenthes exorciana. Kemudian, contoh keanekaragaman jenis pada hewan juga dapat dilihat dalam satu famili ataupun genus yang sama. Misalnya pada famili Felidae, terdapat beberapa jenis hewan seperti singa atau Panthera leo, harimau atau Panthera tigris, dan citah atau Acylonyx jubatus. Sedangkan contoh hewan dalam satu genus yang sama, misalnya genus Channa, terdiri atas beberapa jenis ikan seperti ikan gabus atau Channa striata, ikan toman atau Channa micropeltes,
dan ikan serandang atau Channa Pleurothalmus. Dan masih banyak contoh keanekaragaman jenis, baik itu dalam satu famili ataupun satu genus kelembaban macam bioma, seperti bioma hutan hujan tropis, bioma gurun atau padang pasir, bioma padang rumput atau savana, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Sedangkan ekosistem perairan meliputi semua kawasan perairan seperti sungai, rawa, danau, kolam, bendungan, air laut, dan lain sebagainya. Indonesia dijuluki sebagai pusat keanekaragaman hayati di dunia, bahkan menempati urutan kedua setelah Brazil. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan oleh kondisi lingkungan Indonesia yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini dikarenakan letak Indonesia berada pada iklim tropis atau di garis khatulistiwa, serta memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan berbagai macam jenis flora dan fauna di dalamnya. Selain itu, hutan Indonesia juga menyimpan berbagai macam jenis flora dan fauna endemik yang langka. Satu di antaranya adalah tumbuhan kantong semar atau Nepenthes. Keunikan kantong semar dibandingkan tumbuhan lainnya adalah terdapat kantong yang tumbuh di ujung daun, termasuk tumbuhan pemakan serangga, dan dapat tumbuh di tempat-tempat yang ekstrim, seperti daerah yang memiliki kadar asam tinggi, daerah panas, dan bahkan di tempat-tempat yang memiliki kelembaban udara cukup tinggi, misalnya di daerah pegunungan dan daerah rawa gambut yang miskin unsur hara. Meskipun demikian, populasi tumbuhan kantong semar semakin lama semakin berkurang. Salah satu kawasan hutan hujan tropis yang menjadi habitat bagi pertumbuhan kantong semar di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, adalah kawasan hutan lindung Danau Slogan yang terletak di Desa Ujung Said, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Kawasan hutan lindung Danau Slogan merupakan kawasan hutan rawa gambut yang termasuk daerah dataran rendah. Dari hasil penelitian, ditemukan 8 jenis tumbuhan kantong semar yang sangat beraneka ragam bentuk, ukuran, dan warna kantongnya. Iya. Biar ada kelamaan ya. Top dulu. Top. Ya. Jadi demikian ya. Dengan keanekaragaman hayati diharapkan anak mencintai ya. Mencintai tanah air Indonesia, rasa bangga, mensyukuri keadaan alam yang kaya begitu ya. Meskipun situasi pandemi sekarang mudah-mudahan cepat berlalu kan begitu, anak bisa mengadakan field trip gitu ya, perjalanan yang memiliki tujuan untuk meneliti tumbuhan dan hewan gitu misalnya. Field tripnya di mana ya, sekitar sekolah gitu, anak rancang, anak buat laporan dalam bentuk tabel fauna flora yang anak dapati apa. Kalau sekitar sekolah itu ya sungai Kunyitnya itu dengan sawah yang ada di Lemak kan bisa anak berputar begitu, sehingga anak akan dapati pengalaman langsung gitu ya. Itu praktikum langsung. Nah, ada pertanyaan anak dulu sebelum Ibu akhiri. Udah hampir jam 2 ini. Sudah di screenshot ya, fotonya satu aja yang senyum-senyum gitu ya. Yang gembira, jangan yang cemberut ya. Ya sejenak bisa dibuka maskernya, boleh lah ya gitu ya. Udah ada pertanyaan? Siapa ini yang raise hand? Siapa yang bertanya baru angkat tangan? Ada pertanyaan enggak? Linknya diisi ya. Jangan dibawa keluar, yang tidak hadir biarkan nggak ngisi. Sudah? Nggak ada yang ingin anak tanyakan? Ibu, ya? Tugas yang itu dibuat terus sampai kapan tenggatnya? Tenggatnya ya 1, 2, 3 hari aja ya, bisa ya. Sambil berbanyu pinaruhan anak sambil meneliti gitu ya. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh kan Banyu Pinaruh kumpul ya. Dikumpul di mana, Bu? Link.
Oh, iya. Nanti Ibu ginikan link ya. Dikumpulkan di link ya. Sekarang daftar hadirnya aja isi dengan screenshot satu fotonya kamu. Siapa yang bertanya tadi nomor absen bilang dong. Nomor absen 23. Oh gitu. Yang lain kok tidak mau bertanya ya? Tidak usah. 23 Radita Ningsari Bujana ya. Namanya bagus Wisining. Nah ini Pak Wikanto bertanya nih. Wikanto, Pak Wikanto ya. Mana orangnya? Halo Bu. Kok halo Bu? Masa itu ya Bu gurunya halo. Halo. Apakah suara saya sudah terdengar Bu? Sudah, tapi jangan dong berhalo. Halo saya gitu nanti kamu ya. Ya Bu, jadi di sini saya mau bertanya Bu tentang materi yang tadi. Nah, tadi kan Ibu bilang kemudian dari video juga, video 2 kan, tadi videonya juga. Itu dijelaskan keanekaragaman gen itu tercipta dari adanya perbedaan jenis dan sifat. Nah,